Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Idianto dari Prodi Teknik Mesin semester 5 Sekolah Tinggi Teknik Muhammadiyah Cilengsi. Saya akan membahas jurnal dari Bapak Muhammad Ali Fahmi dan Bapak Mas Tang, yaitu beliau mengangkat dengan judul perancangan strategi dan peningkatan model bisnis pada UMKM yang berada di Kecamatan Cilengsi, Bogor. Oke, dari abstrak, data BPS mencatat bahwa sektor agribisnis dan sektor industri olahan merupakan dua sektor industri terbesar di Indonesia yang memberikan kontribusi terhadap PBD pada tahun 2016. Ironisnya, pada tahun 2017 hingga saat ini terjadi pelambatan pertumbuhan sektor pertanian. Salah satu produk agribisnis olahan adalah tempe dan tahu. Seperti di wilayah Lebak Kongsi Cilengsi ya, itu pernah mengalami era kejayaan di tahun 80 sampai 90 tentang pertumbuhan UMKM. Namun saat ini skala industri dengan jumlah wirausahaan sampai sekarang itu semakin berkurang. Di sisi lain itu berbeda seperti di Lembang, Bandung, itu masih bagus. Dan beliau karena beliau menemukan hal problem ini, akhirnya penelitian ini yaitu bertujuan untuk merumuskan desain dan mengembangkan strategi model bisnis baru yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM tahu dan tempe di Cilengsi. Dengan metodologinya yaitu dengan metode AVAX, dan yaitu adalah peta strategi dan model bisnis baru ya. Temuan dari data primer melalui wawancara dan observasi di lapangan di dua wilayah, yaitu di Lembang dan Cilengsi, mengungkapkan bahwa terdapat gap persepsi dan gap proses antara kedua produsen mengenai model bisnis yang dijalankan dengan ekspektasi dan persepsi pelanggan terkait kualitas dan produk, dan faktor proses termasuk kualitas air yang digunakan dengan cara mereka menangani limbahnya. Temuan lain pada hasil analisis AHP kuesioner purpose sampling di 20 konsumen di Cilengsi terkait aspek kualitas menunjukkan bahwa faktor bobot rasa, dimensi produk, dan kesegaran produk merupakan faktor utama dibandingkan dengan tingginya label atau tingginya harga produk. Jadi label dan harga itu nomor 2. Yang penting adalah dari faktor bobot rasanya, terus dimensi produk, dan kesegaran produk. Oke, kita masuk pendahuluan. Dari data BPS mencatat bahwa sektor agribisnis dan sektor industri olahan merupakan dua sektor industri besar. Seperti dijelaskan di abstrak ya, bahwa di tahun 2016 itu agribisnis dan industri olahan itu merupakan kontribusi PBD yang paling tinggi. Dan pada tahun 2017 sampai sekarang itu terjadi pelambatan pertumbuhan di sektor pertanian, hingga memberikan contoh seperti di wilayah Kongsi ya, Lebak Kongsi Cilengsi itu pernah di era 80 sampai 90-an itu mengalami era kejayaan di UMKM. Di sisi lain, Lembang, Bandung merupakan anomali ya dari atas dengan wilayah pasar yang luas. Salah satu produk olahan agribisnis adalah tempe dan tahu. Sehingga metode yang akan digunakan oleh Bapak Muhammad Ali Fahmi dan Bapak Mas Tang yaitu menggunakan metodologi yaitu adalah benchmarking pada kedua wilayah kawasan industri UMKM ya, dan merumuskan perbaikan pada proses dan lini produk yang dibuat dengan peta strategi dan akhirnya divalidasi dengan metode AVAX yang akan divalidasi. Selanjutnya di tinjauan pustaka. Pertama, studi penelitian sebelumnya. Jadi sebelum melangkah ke selanjutnya untuk masuk ke pengamatan atau peninjauan, kita harus dasar kita untuk kan harus ada studi penelitian sebelumnya, yaitu yang pertama ya adalah telah dilakukan sebelumnya beberapa peneliti Indonesia karena beberapa aspek yang yaitu pertama yaitu dari Ibu Nunung Musa Sapta di tahun 2012, yaitu
kelayakan dan pengembangan strategi industri tahu. Terus selanjutnya itu tantangan pengembangan tahu pada usaha keluarga kecil, itu dari yang disampaikan oleh Bapak Tandian P. Maria di tahun 2013. Selanjutnya ada analisis perencanaan stok kedelai dari Bapak Nirwan di tahun 2016. Terus isu dan kajian lain juga sedang dilakukan terkait analisis pengembangan usaha melalui metode analisis persaingan, itu dari Bapak BP Riyandi, Kariski M. Brahmana di tahun 2015. Selanjutnya yaitu analisis persediaan kedelai sebagai bahan baku tahu oleh Ibu Minartin Urinse S. Aida tahun 2018. Terus udah dari 5 tinjauan pustaka. Dari tinjauan literatur itu kami lihat bahwa masih ada celah yang belum tergali terkait bagaimana merancang strategi. Jadi dari 5 literatur itu masih ada celah nih yang belum tergali, yaitu tentang merancang strategi daya saing model bisnis yang dapat meningkatkan daya saing produk berdasarkan metode benchmarking ke kelompok sampel UMKM yang dianggap lebih maju dan berhasil menerapkan strateginya. Kedua, benchmarking sebagai keputusan strategis terkait dengan model bisnis strateginya. Berdasarkan berbagai literatur jurnal, Larissa dan Denisa 2009 mengatakan bahwa benchmarking membantu mengambil keputusan dalam menentukan seberapa besar perbaikan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan keputusan kinerja yang unggul. Pengertian dan konsep strategi didasarkan pada beberapa sumber yang dikutip pada buku Strategic Innovation yang disusun oleh Afwah dan Glueck di tahun 1980 ya, yang menyatakan bahwa strategi adalah suatu rencana terintegrasi, komprehensif, dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan dasar perusahaan dapat dicapai. Dengan menggunakan strategi, perusahaan mampu menerapkan kompetensi inti mereka untuk mencapai keuntungan di atas rata-rata industri. Model bisnis menjadi faktor penting dalam implementasi strategi untuk melihat dan memutuskan bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya. Terkait dengan strategi yang dipilih, saat ini tersedia beberapa metode seperti bisnis Canvas model BCM atau singkat BCM. Model bisnis yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dan Yves Spigner telah berhasil mengungkap bahwa konsep bisnis yang rumit menjadi sederhana. Dengan pendekatan Canvas, model bisnis ditampilkan dalam satu lembar kanvas yang berisi 9 elemen atau kotak yang bisa dikatakan BMC adalah template yang digunakan menggambarkan jenis apa yang kita bangun dan bisnis apa yang sedang kita jalankan sekarang secara keseluruhan dari berbagai aspek BPM. Model bisnis lain juga diperkenalkan oleh Masanal C.R. Rickard di tahun 2010 ya, yang memberikan kita perspektif bahwa batasan lain dari strategi entatik aktual di dunia nyata. Russell dan Taylor dalam bukunya menunjukkan bahwa berdasarkan definisi kualitas menurut bahwa beberapa ahli yaitu Juran di 1962, kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan dan manfaat. Seperti di Crosby di tahun 1979, kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi ketersediaan, keandalan, pemeliharaan, dan efektivitas biaya. Itu di karangan Deming di tahun 1982. Kualitas harus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sekarang dan di masa depan. Itu dari Taguchi 1980. Kerugian yang diterima masyarakat sejak produk dikirim. Lebih lanjut dibedakan 5 pandangan tersebut di dalam 8 dimensi kualitas yang meliputi performance, fitur, reliability, comfortable, durability, serviceability, dan perception. Yang ketiga, AHP untuk pengambilan keputusan multi kriteria dan AVAC untuk validasi. Berarti kita mau mengambil keputusan multi kriteria menggunakan metode AHP, dan untuk memvalidasinya kita menggunakan metode AVAC. Kami menggunakan AHP. AHP adalah the analytic hierarchy process. Itu adalah AHP itu adalah pendekatan dasar untuk pengambilan keputusan. Membuat ini dirancang untuk mengatasi rasional dan intuitif ya, untuk
memilih yang terbaik dari sejumlah alternatif yang dievaluasi sehubungan dengan beberapa kriteria. Lebih lanjut, mereka menjelaskan bahwa proses ini diambil keputusan melalui penilaian perbandingan berdasarkan berpasangan sederhana yang kemudian digunakan untuk mengembangkan prioritas keseluruhan untuk menentukan peringkat alternatif. AHP atau ada analitik hierarki proses memungkinkan adanya inkonsistensi dalam penilaian dan penyediaan sarana untuk meningkatkan konsistensi. Validasi dan penilaian risiko diperlukan ketika sebuah perusahaan membuat strategi baru dalam NPD, sehingga diharapkan dapat menimbulkan potensi risiko bagi perusahaan. Disampaikan oleh Kaiser, Voss, dan Hallman di tahun 2004. Terus di Afuwah di tahun 2009 menyatakan bahwa dengan menggunakan AVAC, hal ini diperlukan untuk melihat sejauh mana strategi tersebut dapat memberikan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang merupakan fungsi dari aktivitas perusahaan dengan menciptakan dan menangkap nilai AVAC terdiri dari activity, value, probability, dan change. Oke, metode penelitian. Di sini Bapak Fahmi dan Mbak Mastang metodologi yang digunakan adalah menggunakan benchmarking kompetitif ya pada kedua wilayah industri ya, yaitu yang dari kawasan Cilengsi Bogor versus dengan kawasan yang ada di Lembang. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan wawancara pada masing-masing pemilik usaha. Tim yang diberangkatkan sedang mengumpulkan data terkait beberapa aspek seperti secara bisnis, berapa banyak varian produk, dan bagaimana mereka melihat kualitas produk berdasarkan Garvin 8 dimensi. Dengan demikian mereka menjaga dan mengelola proses produksi dan tenaga kerja, keuangan, strategi pemasaran, cakupan area pasar. Data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan beberapa sumber seperti Kopti, penelitian, dan data warga terkait lainnya. Analisis HP dilakukan untuk membandingkan gap quality antara dua wilayah ya. Analisisnya UMKM versus pelanggan. Proses ini melibatkan kuesioner purpose sampling dari 20 konsumen di Cilengsi, dari pembeli langsung di pasar lokal, pemilik restoran lokal warteg, dan pelanggan lokal di pedesaan. Data analisis primer dan sekunder yang diperoleh kemudian dirumuskan dan disembuhkan menjadi pilihan bisnis strategi berupa peta strategi yang menggunakan model bisnis baru yang divalidasi dengan metode AVAC dan disederhanakan menggunakan model kanvas bisnis bagi UMKM dan rangka pengembangan meningkatkan daya saingnya. Oke, dari hasil analisis dan temuan, yang pertama dapat disimpulkan bahwa yang pertama UMKM Lembang memiliki jangkauan pasar yang luas terdiri dari 8 wilayah dan sekitarnya dengan hubungan yang baik dengan agen distributor dan pembeli. Jika dibandingkan dengan pasar sempit, UMKM hanya terdiri dari Cilengsi dan Citerep. Jadi Cilengsi hanya cuma di Cilengsi dan Citerep saja. Sedangkan di Lembang itu ada 8 wilayah yang besar ya, dengan hubungan baik antara distributor dan pembeli. Ada perbedaan di situ. Yang kedua, UMKM Cilengsi tidak memiliki daya tawar terhadap pembeli atau agen distributor. Yang ketiga, UMKM Lembang hanya fokus pada 2 varian produk saja. Sebaliknya, UMKM Cilengsi minimal memiliki 3-4 varian produk. Jadi banyak kalau di Cilengsi varian produknya. Tidak fokus. Yang 4, berdasarkan wawancara hanya UMKM Lembang yang mengikuti Kopti, sedangkan Cilengsi tidak. Yang 5, lainnya temuan terkait nilai tambah UMKM Lembang berhasil memadukan produk wisata alam dan kuliner sehingga mendongkrak penjualannya. Jadi di Lembang itu memadukannya itu selain UMKM itu terdapat produk wisata alam dan kuliner sehingga mendongkrak UMKM tersebut, penjualan UMKM tersebut. Oke, yang kedua, dari hasil analisis dan temuan yaitu perspektif kualitas dan kesenjangan kualitas antara dua wilayah UMKM versus pelanggan. Menggunakan analisis AHP ya, analisis hierarki proses. Kami kemudian menganalisis 8 dimensi kualitas Garvin dan menyimpulkan bahwa ada beberapa kualitas yang penting dari produk terdiri dari kinerja, rasa dan harga, fitur, ukuran produk, kesesuaian yaitu ya bersertifikat laboratorium BPOM,
estetika yaitu dari kesegaran. Fakta menarik lainnya, kedua wilayah UMKM ini memiliki cara pandang yang berbeda terkait dari 5 kriteria kualitas yang tadi disebutkan, yaitu dia meminta penilaian mereka untuk memberikan bobot pada setiap kriteria. Setiap yang gambar 1. Di bawah ini tahu merupakan produk keluarga karena adanya kesamaan proses antara produk tahu dan tujuan dalam analisis AHP ini adalah untuk menemukan bobot peringkat kriteria kualitas berdasarkan perspektif pelanggan. Kuesioner ini menggunakan kuesioner purposif ya, sampling terhadap 20 konsumen di Cilengsi. Dari pembeli langsung di pasar lokal, pemilik restoran lokal dan pelanggan lokal di pedesaan dengan menggunakan software super decision analysis dan sama dengan 5 dengan target random index dengan tabel adalah 1,12 dan rasio konsistensi CR konsistensi rasio diterima 0,01. Kuesioner tersebut dimasukkan dalam pairwise compression seperti yang dilakukan pada gambar. Jadi dapat disemua bahwa ini gambarnya, ini tabel. Yang biru adalah MSME dari Cilengsi, yang merah ini adalah MSE Lembang. Dari 1, 2, 3, 4, 5 yang pertama yaitu tadi tentang kinerja, rasa atau harga. Cilengsi ini paling tinggi. Terus yang kedua yaitu adalah fitur bukan produk. Yang ketiga adalah kesesuaian, yaitu bersertifikat laboratorium BPOM. Yang keempat yaitu dari estetika ya, dan kelima adalah kesegaran. Gitu. Oke, selanjutnya dari perumusan strategi dan model bisnis peta strategi baru. Beberapa rumusan strategi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing antara lain memperbaiki aspek produksi, menyempurnakan aspek metode, meningkatkan aspek material, dan meningkatkan aspek pemasaran, menciptakan pendapatan baru melalui varian produk baru. Kelima strategi tersebut ditambahkan dan dimodifikasi dengan model canvas bisnis baru dan peta strategi baru seperti yang ditunjukkan pada gambar sini. Oke, model canvas ini baru yang ditingkatkan untuk MKM. Dari partnership ini menyebutkan bahwa ada 4, yaitu dari agen koperasi kedelai, SDM, pengumpul kayu bakar, dan PLN. Untuk kunci activity yaitu yang pertama yaitu proses supply chains, RM dan FG, proses produksi, yang ketiga penjualan atau sales, yang keempat value add, penanganan barang tahu retur, yaitu ada nilai tambah yaitu penanganan barang tahu retur dari penjual. Untuk key resource-nya yaitu jumlah manpower, tingkat skill operator, material peralatan proses produksi, air baku, kayu bakar, listrik, dan motor itu untuk kunci dari resource-nya. Untuk nilai proporsionalnya yaitu tahu berkualitas dengan harga kompetitif, 2 tahu yang dijual segar dari hasil proses produksi, 3 varian tahu sutra besar, tahu goreng, tahu kuning kecil, tahu putih kecil dengan kualitas meningkat. Customer relationship-nya yaitu adalah dengan cara komunikasi via jalur distributor, komunikasi langsung via sales penjualan keliling. Untuk channel penjualan yaitu melalui agen distributor, supermarket, direct sales yaitu penjualan keliling. Untuk customer segment-nya, konsumen di pasar tradisional, terus konsumen di luar pasar tradisional, ibu rumah tangga dan warteg atau warteg. Yang ketiga lebih tinggi lagi itu di supermarket. Oke, dari cost strukturnya yaitu cost strukturnya yang pertama yaitu biaya bahan baku kedelai, biaya tenaga listrik, bahan baku bakar, biaya motor, perawatan alat, dan biaya maintenance. Revenue stream penjualan varian tahu besar, tahu kecil, terus ampas tahu itu masih bisa digunakan untuk oncom, terus produk pakan ternak, yang lainnya yaitu produk pupuk dari tahu recycle. Ini berarti reverse streamnya, habis kita untuk produksi tahu ternyata masih banyak manfaatnya. Oke, dari peta strategi baru UMKM terdapat 4 ya, dari micro small management, low volume, high profit, low cost operational cost. Sehingga semua dari micro small management dari kualitas ini ya, dari kualitas proses dan bahan baku meningkat, terus meningkatkan aspek pemasaran,
jalin kerjasama supermarket, minimarket Taman Buah Mekarsari, bisa menjalin kerjasama dengan supermarket yang lain, dengan distributor pasar, semua akan tertuju pada high profit. Dari harga bargaining power jadi high profit. Ini ya peta strategi baru UMKM. Sehingga dari AHP tadi, dari analisis event AHP itu dapat divalidasi dengan AVAC ya. AVAC AVAC yaitu terdiri activity, value, approvability, dan change. Dari strategi ada 5 strategi, ternyata yang paling bagus yaitu di strategi yang 5, yaitu tentang sustainable, competitive, dan advantage, sehingga masuk kriteria dari activity, value, approvability, change, FATS ya. Kesimpulan, dari hasil pengumpulan dan analisis data terlihat adanya kesenjangan persepsi dan proses antara kedua produsen mengenai model bisnis yang dijalankan dengan beberapa pelanggan atau persepsi terkait dengan kualitas produk. Jadi ada dua persepsi nih dari produsen dari Cilengsi dan produsen dari Lembang mengenai dari kualitas produk ya terhadap harapan pelanggan. Terus dari analisis diketahui bahwa UMKM Cilengsi tertinggal jauh dari aspek produksi, kualitas, dan pemasaran, sehingga diperlukan strategi terobosan baru untuk meningkatkan daya saingnya. Demikian dirumuskan dan deskripsikan pada peta strategi tadi yang dijelaskan ya, atau model bisnis terdiri dari meningkatkan kualitas produk, proses yang lebih baik, dan terstandarisasi serta peningkatan aspek pemasaran dengan memanfaatkan potensi wisata di sekitar kawasan Cilengsi. Jadi untuk agar istilahnya UMKM itu bisa tinggi, jadi perlu dibuatkan strategi dan model bisnis nih dengan cara peningkatan kualitas produk dengan proses yang terstandarisasi, serta untuk sistem strategi pemasarannya itu memanfaatkan potensi wisata yang ada di Cilengsi seperti Makassari, seperti waduk-waduk, seperti kan banyak yang di Cilengsi. Oke, itu berikut yang sudah bisa saya jelaskan. Bapak Mastang menggunakan ada 11 referensi. Yang pertama dari Bun Nurhayati Nunung, terus yang kedua dari Febrianto Arkandian, ketiga dari Nirwan Rashid, keempat dari Dandi Pamungkas, analisis strategi pengembangan, 5 dari Minarti Sita Aida, 6 Larissa Dogrela, 7 Alan Afwah, 9, 8 yaitu dari tim PPM Management Pustimba Kanvas, 12, ke-9 yaitu dari Kesedes Ramon Masanel, ke-10 dari Roberta Russell, 2011, 11 dari Thomas Alsati Liqui Primer dari tahun 2012. Oke, demikian dari saya. Terima kasih sudah mengamati dan bisa memperhatikan apa yang sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.